Selamat datang sahabat pandangan mata. Terima kasih telah sudi untuk hadir di video ini. Di persimpangan jalan kehidupan, kita terkadang dihadapkan pada rintangan yang begitu unik dan intens, bagaikan ujian yang dirancang khusus untuk menguji kekuatan jiwa kita. Bagi para penempuh jalan spiritual, momen-momen ini bukan sekadar kebetulan, melainkan penanda perjalanan suci yang ditakdirkan untuk membentuk dan mendefinisikan diri kita. Bayangkan diri Anda melangkah di jalan yang sepi, dikelilingi oleh misteri dan pertanyaan mendalam. Tantangan-tantangan ini bagaikan gerbang menuju dimensi spiritual yang lebih tinggi, mengundang Anda untuk menjelajahi kedalaman diri dan menemukan jati diri sejati. Hanya segelintir jiwa terpilih yang dikaruniai kesempatan untuk melewati pengalaman transformatif ini. Bagi mereka, rintangan ini bukan hambatan, melainkan sebuah undangan untuk membuka diri terhadap kebijaksanaan ilahi dan menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Melalui momen-momen istimewa ini, Anda akan mendapatkan wawasan mendalam tentang mengapa terkadang hidup menuntun Anda melalui jalan yang terjal dan penuh rintangan. Jawabannya terletak pada tujuan hidup itu sendiri. Tantangan-tantangan ini, meskipun terasa berat, adalah batu loncatan yang membawa Anda menuju pencerahan dan kebijaksanaan sejati. Ketika Anda berhasil melewati ujian terberat, Anda akan menemukan diri Anda sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bercahaya. Pengalaman ini akan selamanya terukir dalam jiwa Anda, menjadi pengingat akan kekuatan tak terbatas yang Anda miliki di dalam diri dan hubungan abadi Anda dengan Sang Pencipta. Yang pertama, menemukan karunia kebijaksanaan. Di awal perjalanan spiritual Anda mungkin akan dihadapkan pada keraguan dan pertanyaan dari orang lain. Mereka mungkin melihat Anda sebagai orang yang berbeda, bahkan aneh, karena Anda memiliki kemampuan untuk melihat realitas di balik tirai duniawi. Kemampuan ini adalah karunia kebijaksanaan, sebuah anugerah yang memungkinkan Anda untuk memahami kebenaran ilahi dan membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Anda diberkati dengan kekuatan untuk melihat dunia melalui mata batin, mengenali tipu daya iblis, dan merasakan kehadiran malaikat pelindung di sekitar Anda. Karunia ini bukan diperoleh melalui usaha manusia, melainkan dilimpahkan oleh Tuhan kepada mereka yang terpanggil untuk menapaki jalan spiritual. Dengan hati yang terbuka dan tekad yang kuat untuk mencari kebenaran, Anda membuka diri untuk menerima bimbingan ilahi dan memulai transformasi spiritual Anda. Menghadapi tantangan dengan iman. Perjalanan spiritual tidak selalu mulus dan mudah. Anda akan menemukan saat-saat keraguan, kebingungan, dan bahkan kegelapan. Namun, di saat-saat inilah iman Anda diuji dan diperkuat. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai Anda, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Teruslah berdoa, meditasi, dan berpartisipasi dalam komunitas spiritual yang mendukung Anda. Dengan keyakinan yang teguh dan hati yang penuh penyerahan, Anda akan mampu melewati setiap rintangan dan menemukan cahaya ilahi yang menuntun Anda di sepanjang jalan. Percayalah bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi adalah bagian dari rencana ilahi untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Terimalah rintangan ini dengan lapang dada dan gunakan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang secara spiritual. Kebijaksanaan spiritual bagaikan samudra luas, penuh dengan pengetahuan dan wawasan yang tak terhingga. Bagi para penempuh jalan spiritual, kebijaksanaan ini bukan hanya tentang mengenali entitas spiritual, tetapi juga tentang memahami situasi hidup dalam terang kehendak Tuhan. Namun karunia ini datang dengan tanggung jawab besar. Penting untuk diingat bahwa kebijaksanaan spiritual harus digunakan dengan kerendahan hati dan cinta. Ini bukan alat untuk penghakiman atau penghukuman, melainkan sarana untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada orang lain dalam perjalanan spiritual mereka. Seiring waktu, Anda akan belajar untuk menyeimbangkan kebijaksanaan spiritual dengan kasih yang penuh kasih. Hal ini mencerminkan sifat sejati Tuhan dalam semua tindakan dan kata-kata Anda. Kebijaksanaan Anda bagaikan lentera yang menerangi jalan bagi orang lain, membimbing mereka keluar dari kegelapan dan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Yang kedua, menghadapi kesalahpahaman dan penolakan. Perjalanan spiritual tidak selalu mudah.
Anda mungkin akan menghadapi kesalahpahaman, bahkan fitnah dari orang lain. Ini adalah bagian dari pertempuran spiritual yang tak terhindarkan. Setan akan berusaha untuk menghalangi Anda dalam mencapai misi Anda, dan dia akan menggunakan berbagai cara untuk melakukannya. Orang-orang mungkin merasa terancam atau iri dengan kemampuan Anda. Mereka mungkin tidak memahami karunia yang telah Anda terima, dan mereka mungkin salah mengartikannya sebagai kesombongan atau superioritas. Hadapi situasi ini dengan sabar dan pengertian. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang lain yang telah terpanggil untuk menapaki jalan spiritual telah mengalami hal yang sama. Penolakan juga bisa datang dari orang-orang terdekat Anda, seperti keluarga. Hal ini bisa sangat menyakitkan, tetapi penting untuk diingat bahwa mereka mungkin tidak memahami apa yang Anda alami. Mereka mungkin bertindak dari rasa takut atau ketidaktahuan, dan mereka mungkin membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan baru Anda. Hadapilah situasi ini dengan cinta dan kasih sayang. Berikan mereka ruang dan waktu untuk memahami, dan jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Ingatlah bahwa cinta Tuhan jauh lebih besar daripada keraguan atau penolakan manusia. Yang ketiga, kehadiran kita mengganggu orang lain. Di jalan spiritual, kita terkadang dihadapkan pada pengalaman yang membingungkan dan menantang, seperti merasakan bahwa kehadiran kita mengganggu orang lain. Reaksi negatif ini, meskipun mungkin terasa menyakitkan, sebenarnya adalah tanda bahwa Anda memancarkan cahaya ilahi yang menyingkap kegelapan di sekitar Anda. Aura Anda yang sangat kuat membawa energi positif yang dapat mengusik mereka yang terperangkap dalam pengaruh negatif. Kehadiran Anda bagaikan cermin yang memantulkan kembali sifat sejati orang lain. Dan bagi mereka yang tidak selaras dengan nilai-nilai spiritual, hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan bahkan permusuhan. Ingatlah bahwa para nabi sendiri, meskipun penuh kasih dan tanpa dosa, tidak luput dari perlakuan kejam. Kehadirannya yang suci menantang kekuatan jahat di dunia, dan sebagai balasannya, dia dihadapkan dengan penolakan. Permusuhan yang Anda hadapi bukanlah bukti kelemahan Anda, melainkan penegasan bahwa Anda berada di jalan yang benar. Teruslah bersinar terang dengan keyakinan bahwa Anda membawa perubahan positif ke dunia. Teruslah berjalan di jalan terang. Perjalanan spiritual Anda bukanlah tentang mencari kenyamanan, tetapi tentang membawa perubahan positif di dunia. Teruslah memancarkan cahaya ilahi Anda, dan jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi Anda. Ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil di jalan ini membawa Anda semakin dekat dengan tujuan ilahi Anda. Percayalah pada bimbingan Tuhan, dan Anda akan menemukan kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengatasi setiap rintangan. Bersabarlah, penuh kasih, dan gigihlah dalam perjalanan Anda. Dengan setiap tantangan yang diatasi, Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih bersinar, siap untuk menerangi dunia dengan cahaya ilahi Anda. Yang keempat, keteguhan jiwa. Bagi para penempuh jalan spiritual, baik yang terpanggil maupun baru memulai, poin keempat ini menjadi landasan fundamental. Keteguhan jiwa yang tak tergoyahkan. Memilih jalan spiritual berarti berkomitmen penuh, tanpa keraguan. Di tengah godaan dosa dan pertempuran batin, pantanglah menyerah, bahkan saat terjatuh. Kebangkitan setelah kejatuhan inilah yang membedakan mereka yang terpilih dengan yang ragu. Pertobatan sejati menuntut meninggalkan dosa secara total, dengan tekad bulat untuk tidak kembali ke jeratan yang sama. Ini membutuhkan pertobatan yang tulus dan perubahan mendalam dalam hati dan pola pikir. Ingatlah, Tuhan akan menguji imanmu. Begitu pula iblis yang selalu berusaha menyesatkan. Di tengah godaan, Tuhan menyediakan kekuatan dan sumber daya untuk mengatasinya. Jiwa yang terpilih sejati akan teguh dalam perjuangan, berbekal perlengkapan senjata Tuhan. Hadapi setiap rintangan dengan berani dan tolaklah godaan yang datang. Perjalanan ini memang tidak mudah, namun penuh makna. Keteguhan dan ketangguhan di tengah kesulitan bukan hanya memperkuat jiwa, tetapi juga memurnikan karakter. Setiap tantangan yang diatasi merupakan langkah maju dalam pendakian spiritual, mengantarkanmu semakin dekat dengan esensi diri sejati dan tujuan ilahi.
Percayalah, dengan keteguhan jiwa dan keyakinan penuh, perjalanan spiritual ini akan mengantarkanmu pada kebahagiaan dan kedamaian sejati yang kekal. Yang kelima, menemukan kekuatan dalam kesendirian. Di sepanjang jalan spiritual kita, terkadang kita dihadapkan pada momen-momen penarikan diri, periode isolasi yang mungkin terasa membingungkan dan sulit. Namun, bagaikan benang emas yang terjalin dalam narasi suci umat manusia, pengalaman ini bukan kebetulan, melainkan bagian integral dari desain ilahi untuk membangun dan memperkuat diri kita. Lihatlah kisah para nabi dan pengikut setia dalam kitab suci. Ayub, di tengah cobaan yang berat dan kehilangan segalanya, pada akhirnya menemukan pemulihan dan kelimpahan yang lebih besar, menunjukkan bahwa kesendirian dapat menjadi wadah pemurnian dan persiapan untuk berkat yang lebih besar. Bahkan Nabi Muhammad melakukan uzlah, menyendiri, di Gua Hira untuk merenungkan diri dan beribadah kepada Allah. Pada salah satu momen uzlah inilah beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dibuang ke pengasingan, menemukan bahwa isolasi ini merupakan bagian dari rencana ilahi yang lebih besar untuk mengangkatnya ke posisi yang lebih tinggi. Daud dikejar oleh Saul, menemukan dalam pelariannya ujian ketahanan dan perlindungan ilahi. Kisah-kisah inspiratif ini menjadi bukti bahwa isolasi bukan kutukan, melainkan alat ilahi untuk menguji iman, membangun karakter, dan mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar. Masa-masa kesendirian ini, meskipun terkadang terasa sulit dan membingungkan, adalah periode persiapan dan pemurnian yang esensial. Seperti besi yang ditempa oleh api, jiwa kita dibentuk dan dipoles melalui kesulitan yang kita hadapi. Di dalam kesendirian, kita menemukan kesempatan untuk terhubung kembali dengan spiritualitas kita, merenungkan tujuan hidup, dan memperkuat diri secara batiniah untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Marilah kita meneladani para pahlawan iman dalam kitab suci yang menghadapi periode isolasi mereka dengan iman dan keberanian. Temukan kekuatan dalam kesendirian. Percayalah bahwa tangan ilahi membimbing langkahmu. Dan yakinkanlah diri bahwa masa-masa penarikan diri ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang indah, mengantarkanmu menuju kedewasaan dan kebahagiaan sejati. Ingatlah selalu, seperti emas yang dimurnikan dalam api, kamu pun akan keluar dari pencobaan ini dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Teruslah melangkah maju dengan iman dan keyakinan, dan temukan cahaya ilahi yang bersinar terang di dalam dirimu, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Yang keenam, karunia ilahi. Anugerah untuk memberi, bukan untuk meninggikan. Dalam perjalanan spiritual kita diberkati dengan karunia dan talenta unik, bagaikan permata yang tertanam di dalam jiwa kita. Anugerah ilahi ini bukan dimaksudkan untuk menjadi sumber kebanggaan atau superioritas, melainkan alat untuk melayani orang lain dan memperkuat komunitas. Karunia ini bagaikan benang berwarna-warni yang dijalin menjadi permadani yang indah. Masing-masing berkontribusi pada keindahan dan kekuatan keseluruhan. Bagi mereka yang belum menemukan karunia spiritual mereka, bersabarlah. Tetaplah berjalan di jalan yang benar dengan iman dan ketaatan. Yakinlah bahwa Tuhan akan mengungkapkan karunia-Nya pada waktu yang tepat. Percayalah bahwa seiring pertumbuhan rohani, karunia-karunia ini akan berkembang dan bersinar terang. Ketika kita menghadapi tantangan baru, kita juga dihadapkan pada peluang untuk berkembang secara spiritual. Rintangan yang muncul di sepanjang jalan adalah kesempatan untuk memperluas kapasitas spiritual kita. Setiap kemenangan atas kesulitan membawa kita lebih dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang karunia yang kita miliki dan memungkinkan kita untuk melayani orang lain dengan cara yang lebih bermakna. Kesulitan bukan alasan untuk berkecil hati, melainkan ajakan untuk bangkit dan bersinar. Gunakan talenta yang telah diberikan Tuhan untuk membantu orang lain, menyebarkan kebaikan, dan menciptakan dampak positif di dunia. Yang ketujuh, rahmat yang berlipat ganda.
Di dalam perjalanan spiritual para jiwa terpilih, terdapat keberuntungan ganda yang patut disyukuri. Restu ilahi dan dukungan manusia. Restu ganda ini bukan berarti jalanan akan selalu mulus. Perlawanan dan permusuhan dari dunia tetap ada. Namun, di tengah rintangan tersebut, individu-individu yang terinspirasi oleh ilahi akan muncul untuk mengenali dan mendukung misi Anda. Dukungan ini bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk memfasilitasi tercapainya kehendak ilahi. Seiring karunia dan pemberian yang Anda terima semakin banyak, kerendahan hati menjadi pondasi yang esensial. Sikap ini harus mewarnai perjalanan Anda sebagai jiwa terpilih, memastikan Anda mengelola berkah dan tanggung jawab dengan penuh kebijaksanaan. Karunia ilahi ini tidak dimaksudkan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memperkuat kemampuan Anda dalam memenuhi tujuan Tuhan. Saat karunia dan pemberian Anda bertambah, jadikan kerendahan hati sebagai landasan utama. Kerendahan hati mengakui bahwa karunia dan pemberian yang Anda terima bukanlah hasil usaha Anda sendiri, melainkan anugerah dari kekuatan yang lebih besar. Kesadaran ini akan membuka hati dan pikiran Anda, memungkinkan Anda untuk menggunakannya untuk kebaikan yang lebih luas, bukan untuk keuntungan pribadi. Kerendahan hati juga menjadi perisai dari kesombongan yang dapat mengaburkan visi Anda dan mengalihkan Anda dari jalan yang benar. Sikap ini menjaga Anda terhubung dengan kemanusiaan Anda dan kemanusiaan orang lain, mengingatkan Anda bahwa setiap orang sama-sama tunduk pada pasang surut kehidupan. Lebih dari itu, kerendahan hati menumbuhkan rasa syukur, mengakui tidak hanya berkah yang Anda terima, tetapi juga kontribusi orang lain yang telah membantu Anda sepanjang jalan. Sikap ini menciptakan siklus kemurahan hati dan kebaikan yang memperkuat diri Anda dan komunitas di sekitar Anda. Oleh karena itu, saat Anda menerima karunia dan pemberian tambahan, jadikan kerendahan hati sebagai kompas moral Anda. Panduan ini akan menuntun Anda melalui badai kehidupan dan membantu Anda menavigasi dengan integritas dan kebijaksanaan menuju pemenuhan tujuan yang lebih besar. Ingatlah, 7 poin yang telah dibahas ini merupakan ringkasan dari jalan dan pengalaman orang-orang terpilih. Setiap elemen, mulai dari pertempuran spiritual, penarikan diri untuk pematangan, hingga penggunaan talenta untuk kepentingan orang lain, melambangkan langkah-langkah menuju pencapaian misi ilahi mereka. Perjalanan ini bukan hanya tentang pencarian pribadi, melainkan juga pelayanan kepada kemanusiaan dan yang ilahi. Dengan berkomitmen pada tujuan yang lebih tinggi, orang-orang terpilih melampaui keterbatasan mereka dan menjadi agen transformasi di dunia yang sangat membutuhkan cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Semoga mereka maju dengan keberanian dan keteguhan hati, dipandu oleh cahaya di dalam hati mereka. Bagi Anda yang memiliki kisah untuk diceritakan atau merasa telah dibantu oleh Tuhan dengan cara yang istimewa, bagikanlah di kolom komentar. Mari kita terus berdialog dan saling mendukung dalam perjalanan spiritual kita. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika bermanfaat dan berlangganan untuk melihat konten serupa. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda. Damai dan berkah untuk semua, dan ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini.